Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Ummu Ibrahim. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai ayo kita berlatih 5.5 soal nomor 1 sampai 5. Happy watching. Soal nomor 1, tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan berbalik nilai jika ia jelaskan. Nah, baik. Ibu ingatkan kembali, suatu perbandingan dikatakan berbalik nilai jika hasil kali dua variabel adalah konstan. Adapun rumus yang dapat digunakan dalam perbandingan berbalik nilai itu yang pertama adalah X per Y sama dengan B per A. Atau bisa kita gunakan X dikali Y sama dengan K. Dengan K di sini adalah konstanta perbandingan. Nah, atau bisa kita buatkan juga rumusnya X1 dikali Y1 sama dengan X2 dikali Y2. Nah, atau kita bisa menggunakan rumus X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, kita bisa menggunakan rumus X dikali Y sama dengan K. Nah, di sini kita akan coba lihat yang A terlebih dahulu. Nah, kita masukkan rumusnya X dikali Y. Di sini kita lihat untuk X1, X1-nya 2, Y1-nya 8, sehingga 2 dikali 8 sama dengan 16. Selanjutnya, nah ini untuk X2, X2-nya 6, Y2-nya 14. 6 dikali 14 sama dengan 84. Lanjut, untuk X3, X dikali Y sama dengan 8 dikali 32. 256. Nah, tadi dikatakan suatu perbandingan dikatakan berbalik nilai jika hasil kali dua variabelnya adalah konstan. Jadi harus konstan atau harus sama. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya tidak sama ya. Artinya dapat dikatakan di sini nilainya tidak konstan. Nah, berarti untuk yang A di sini dapat disimpulkan bukanlah merupakan perbandingan berbalik nilai. Baik, kita coba lihat untuk yang B. Nah, di sini untuk yang B kita masih sama, kita gunakan rumus X dikali Y sama dengan K. Kita coba lihat untuk yang pertama, X dikali Y, X1-nya 2, Y1-nya 8, 8 dikali 2 dikali 8, 16. Kemudian selanjutnya X2-nya 3, Y2-nya 6. 3 dikali 6, 18. Kemudian di sini X3-nya 1, Y3-nya 16. 1 dikali 16, 16. Kalau kita perhatikan, berbeda ya, artinya di sini tidak konstan. Nah, maka dapat disimpulkan untuk yang B di sini bukanlah merupakan perbandingan berbalik nilai. Baik, kita lanjut untuk yang C, masih sama seperti yang tadi, kita gunakan rumus X dikali Y sama dengan konstan. Nah, kita lihat dulu untuk X1-nya 3, kemudian Y1-nya 12. 3 dikali 12 berapa? 3 dikali 12 sama dengan 36. Kemudian kita lihat untuk X2 dikali Y2, X2-nya 6, Y2-nya 24. 6 dikali 24 itu sama dengan 144. Sekarang untuk X3 dikali Y3, 5 dikali 32 sama dengan 160. Nah, kita perhatikan di sini sama atau tidak, konstan atau tidak? Tidak ya. Berarti di sini dapat kita tuliskan tidak konstan. Nah, maka kesimpulannya untuk yang C di sini bukanlah merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita coba lihat untuk yang D. Nah, kita akan coba cari sama seperti yang tadi. Untuk yang D di sini X dikali Y, kita coba lihat untuk
X1 dikali Y1 berarti 2 dikali 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian untuk X2 dikali Y2, 1 dikali 12 sama dengan 12. Selanjutnya untuk X3 dikali Y3, 4 dikali 3. Di sini sama dengan 12. Kalau kita perhatikan di sini nilainya konstan atau tidak? Konstan ya. Nah, baik, untuk yang D di sini dapat kita simpulkan untuk yang D di sini merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, kenapa? Karena untuk yang D di sini dia memenuhi syarat dari perbandingan berbalik nilai. Syaratnya apa? Syaratnya perbandingan berbalik nilai itu hasil kali dua variabelnya adalah konstan. Berikutnya soal nomor 2, Andrea mengatakan bahwa persamaan Y per 2 sama dengan 8 per X bukanlah persamaan perbandingan berbalik nilai karena bentuknya tidak Y sama dengan K per X. Jelaskan dan perbaiki kesalahan yang disampaikan oleh Andrea. Baik, di sini Ibu tuliskan kembali persamaannya Y per 2 sama dengan 8 per X. Nah, jadi di sini Andrea mengatakan bahwa persamaan ini bukanlah persamaan dari perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena bentuknya tidak Y sama dengan K per X. Nah, pernyataan Andrea ini salah. Kenapa? Karena jika kita ubah persamaan Y per 2 sama dengan 8 per X, maka akan membentuk persamaan Y sama dengan K per X. Nah, kita akan buktikan. Kita akan buatkan dulu. Jadi di sini Y per 2 sama dengan 8 per X. Nah, di sini kita akan kalikan silang. Jadi X dikali Y, X dikali Y sama dengan 2 dikali 8. 2 dikali 8. Nah, X dikali Y sama dengan XY. 2 dikali 8, 16. Nah, di sini kita ingin mencari nilai Y. Maka Y sama dengan 16. X di sini sebagai pengalih, pindah ruas menjadi pembagi. Nah, di sini Y sama dengan 16 per X. Nah, kalau kita perhatikan, Y sama dengan 16 per X. Ini sama juga dengan Y sama dengan K per X. Dengan nilai K di sini adalah 16. Nah, jadi kesimpulannya di sini pernyataan Andre itu salah karena kalau kita ubah ternyata persamaannya ini sama dengan Y sama dengan K per X. Soal nomor 3, Pak Faktur adalah seorang penyedia tukang bangunan atau kuli bangunan. Beliau berpengalaman dalam proyek-proyek pembangunan rumah tinggal karena beliau sendiri juga seorang tukang bangunan. Beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 orang, termasuk Pak Faktur sendiri selama 2 bulan sampai selesai finishing. Untuk mempercepat penyelesaian bangunan, Pak Faktur sanggup menyediakan tukang tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan. Pak Faktur dan 9 temannya pernah membangun rumah selama 1 bulan. Nah, sekarang coba kalian duga berapa lama yang dibutuhkan oleh Pak Faktur dan 5 orang temannya untuk menyelesaikan sebuah rumah yang ukurannya sama seperti yang dijelaskan di atas. Jika pelanggan Pak Faktur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah? Nah, baik, di sini untuk memudahkan kita menjawab dan menyelesaikan soal nomor 3 di sini, Ibu sudah buatkan sebuah tabel. Tabel ini merupakan ringkasan cerita dari soal nomor 3. Nah, di sini 5 ini dari mana? Nah, 5 ini didapat dari di sini. Sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 tukang. Jadi, 5 tukang, 5 pekerja selama 2 bulan. 2 bulan itu sama dengan 60 hari. Selanjutnya di sini Pak Faktur dan 9 temennya berarti 1 ditambah 9 sama dengan 10 pekerja pernah membangun rumah selama 1 bulan. Berarti waktu penyelesaiannya 1 bulan. 1 bulan sama dengan kurang lebih 30 hari. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, berapa lama yang dibutuhkan oleh Pak Faktur dan 5 orang temannya? Berarti 1 ditambah 5 itu sama dengan 6. 6 pekerja
Nah, di sini yang ditanyakan adalah waktu penyelesaiannya, sehingga di sini Ibu misalkan sebagai Y. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, jika pelanggan Pak Faktur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah? Nah, untuk pertanyaan kedua di sini yang ditanyakan adalah pekerjanya. Sehingga untuk bekerja di sini Ibu misalkan sebagai X dan waktu penyelesaian sama dengan 25 hari. Baik, sekarang kita akan coba bahas untuk pertanyaan pertama. Jadi di sini untuk pertanyaan pertama kita disuruh menentukan nilai Y. Rumusnya adalah X1 dikali Y1 sama dengan X2 dikali Y2, atau bisa kita balik. X2 dikali Y2 sama dengan X1 dikali Y1. Nah, di sini X1-nya kita misalkan 5, kemudian Y1-nya 60. Kemudian X2-nya 6 dan Y2-nya sama dengan C. Nah, untuk X1 dan Y1 bisa juga menggunakan 10 dan 1 bulan atau 30 hari ini. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. X2-nya berapa? 6. Y2-nya Y. X1-nya 5. Y1-nya 60. 6 dikali Y sama dengan 6Y. 5 dikali 60 sama dengan 300. Nah, di sini kita ingin mencari nilai Y. Maka Y sama dengan 300 per 6 di sini sebagai pengalih, pindah ruas menjadi pembagi. 300 dibagi 6 itu sama dengan 50. Maka dapat disimpulkan Pak Faktur dan 5 orang temannya dapat menyelesaikan rumah selama 50 hari. Nah, di sini boleh kita tuliskan, boleh kita isi 50 hari. Jadi Y-nya sama dengan 50 hari ya. Baik, sekarang kita akan coba jawab untuk pertanyaan kedua atau yang B. Kita masukkan rumusnya X1 dikali Y1 sama dengan X2 dikali Y2, atau bisa kita balik, X2 dikali Y2 sama dengan X1 dikali Y1. Nah, jadi di sini untuk pertanyaan kedua kita ingin mencari nilai X. X1 kita misalkan 5, Y1 60, X2X dan Y2-nya 25. Untuk X1 dan Y1 kita juga bisa menggunakan 10 dan 30. Nah, untuk sekarang kita menggunakan 5 dan 60. Nah, kita masukkan nilai X2-nya. Berapa nilai X2-nya? Sama dengan X. Y2-nya 25. Selanjutnya di sini X1-nya 5 dan Y1-nya 60. X dikali 25 sama dengan 25X. 5 dikali 60 sama dengan 300. Nah, di sini kita ingin mencari nilai X. Maka X sama dengan 300 per 25. 25 di sini sebagai pengalih, pindah ruas menjadi pembagi. Maka X sama dengan 12. Nah, maka dapat disimpulkan pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumah selama 25 hari itu sama dengan 12 pekerja. Atau boleh kita buatkan di sini ya, 12. Soal nomor 4, tentukan persamaan dari grafik berikut. Nah, jadi di sini kita akan kerjakan yang A terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan, di sini grafik yang A di sini melalui titik A yaitu 4,1. Jadi di sini X-nya 4 dan Y-nya 1. Nah, persamaan dari perbandingan berbalik nilai itu salah satunya adalah Y sama dengan K per X. Nah, kita masukkan nilai Y-nya. Nilai Y sama dengan 1. K-nya belum diketahui. X-nya 4. Nah, 1 ini sama dengan per 1. Sampai di sini kita kalikan silang. Sehingga 1 dikali K 4 dikali 1. 4 dikali 1. 1 dikali K sama dengan K. 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, di sini kita sudah ketahui nilai K-nya yaitu 4. Nah, di sini yang ditanyakan adalah persamaan dari grafik berikut. Nah, kita masukkan kembali persamaan dari perbandingan berbalik nilai itu. Rumusnya adalah Y sama dengan K per X. Nah, sehingga Y sama dengan nilai K-nya berapa? 4.
per X. Maka dapat disimpulkan persamaan dari grafik A ini adalah Y sama dengan 4 per X. Selanjutnya untuk yang B, kalau kita perhatikan grafik B di sini melalui titik A-nya berapa? 2,6 dengan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 6 di sini ya. Nah, baik. Kita masukkan kembali rumusnya, persamaannya sama dengan Y sama dengan K per X. Nah, di sini Y-nya sama dengan 6, K-nya belum diketahui. Selanjutnya X-nya 2. 6 ini sama dengan per 1. Kemudian kita kalikan silang. 1 dikali K sama dengan 2 dikali 6. 1 dikali K sama dengan K. 2 dikali 6 sama dengan 12. Sehingga K sama dengan 12. Nah, kita masukkan kembali persamaannya. Y sama dengan K per X. Nah, Y sama dengan K-nya berapa? 12 per X. Maka dapat disimpulkan persamaan dari grafik B adalah Y sama dengan 12 per X. Soal nomor 5, jarak kota P dan kota Q adalah 60 km. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara kecepatan sepeda motor dengan satuan kilometer per jam dan waktu yang diperlukan dengan satuan jam. Nah, jadi di sini untuk kecepatan rata-rata motor ini sebagai X dan waktu di sini sebagai Y. Kalau kita perhatikan, posisi angka pada grafik ini tidak terlihat jelas ya. Nah, namun kita bisa menentukan sendiri kecepatan pada T sama dengan 1, T sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, di sini kita masih menggunakan piramida kecepatan. Di sini jarak itu bisa kita simbolkan sebagai S, kecepatan sebagai V, dan waktu sebagai T. Nah, di sini apa yang diketahui? S-nya ya, jaraknya 60 km. Nah, yang pertama, di sini kita akan cari T sama dengan 1 jam. T sama dengan 1 jam. Kita akan mencari V-nya berapa. Di sini rumusnya S per T. Kita masukkan nilai S-nya 60 km per 1 jam. Sehingga di sini hasilnya 60 km per jam. Selanjutnya yang kedua, T sama dengan 2 jam. Kita masukkan rumusnya. S per T. 60 km per 2 jam. Nah, 60 km per 2 jam ini sama dengan 30 km per jam. Yang ketiga, T sama dengan 3 jam. Maka V sama dengan S per T. 60 km per 3 jam ini sama dengan 20 km per jam. Yang keempat, T sama dengan 4 jam. Sehingga V sama dengan S per T. S-nya 60 km, T-nya sama dengan 4 jam. Maka V-nya sama dengan 15 km per jam. Selanjutnya yang kelima, T sama dengan 5 jam, sehingga V sama dengan S per T 60 km per 5 jam, sama dengan 12 km per jam. Nah, di sini yang keenam, T sama dengan 6 jam, sehingga V sama dengan S per T. S per T-nya berapa? 60 km per 6 jam sama dengan 10 km per jam. Nah, maka dapat disimpulkan di sini pasangan terurutnya adalah yang pertama di sini 60, X-nya 60, Y-nya 1. Berikutnya
Y-nya 30, X-nya 30, Y-nya 2. Selanjutnya X-nya 20, Y-nya 3. X-nya 15, Y-nya 4. X-nya 12, Y-nya 5. Dan X-nya 10, Y-nya 6. Nah, jadi ini ya pasangan terurut dari grafik yang telah dipaparkan. Kita akan menjawab soal yang A dengan menggunakan grafik di atas. Tentukan kecepatan kendaraan bila waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari kota P ke Q adalah 1,5 jam. Jelaskan bagaimana kalian memperoleh jawaban. Nah, jadi di sini untuk yang A di sini apa yang diketahui? Untuk yang A, waktunya atau T sama dengan 1,5 jam. Selanjutnya, jaraknya atau S sama dengan 60 km. Dan yang ditanya adalah kecepatan atau V. Nah, di sini kita masih menggunakan piramida kecepatan. Jarak itu bisa disimbolkan sebagai S, kecepatan sebagai V, dan waktu sebagai T. Nah, rumus kecepatan V sama dengan jarak per waktu atau S per T. S per T. Nah, di sini kita masukkan nilai S-nya 60 km per 1,5 jam. Nah, untuk memudahkan kita menyelesaikan ini, kita bisa buatkan 60 km dibagi 1,5 ini sama dengan 15 per 10. 15 per 10 jam. Nah, sampai di sini 60 km dikali 10 per 15 jam. 60 dibagi 15 berapa? 4. Sehingga tinggal 4 dikali 10 sama dengan 40. Maka dapat disimpulkan kecepatannya adalah 40 km per jam. Selanjutnya, soal nomor 5 yang B. Dapatkah kalian menentukan persamaan grafik di atas? Jelaskan. Nah, jadi untuk soal nomor 5 yang B di sini, tadi kita sudah tentukan ketika T sama dengan 1 jam, maka kecepatannya sama dengan 60 km per jam. Selanjutnya di sini ketika T sama dengan Y jam, maka kecepatannya adalah X kilometer per jam. Nah, di dalam perbandingan berbalik nilai, kita bisa menggunakan rumus X per Y sama dengan B per A. Nah, di sini 1 jam ini Ibu misalkan sebagai X, Y jam sebagai Y, 60 sebagai A, dan X sebagai B. Kita masukkan angkanya. Berarti 1 per Y sama dengan X per 60. Nah, sampai di sini kita kalikan silang sehingga X dikali Y sama dengan 1 dikali 60. Nah, X dikali Y berapa? XY. 1 dikali 60, 60. Nah, sampai di sini ketika kita ingin mencari nilai Y sama dengan 60 per X. Atau ketika kita ingin mencari nilai X sama dengan 60 dibagi Y. 60 per Y. Nah, sehingga untuk persamaan grafik ini kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan 60 per X atau X sama dengan 60 per Y. Dengan keterangan Y-nya di sini adalah waktu dengan satuan jam dan X-nya adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam. Soal nomor 5 bagian C, pertanyaan terbuka. Dapatkah kalian menentukan kecepatan yang dibutuhkan pengendara untuk menempuh total lama perjalanan pergi dan perjalanan pulang selama 3 jam? Bagaimana kalian menentukannya? Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan dari soal ini, di sini dikatakan
total lama perjalanan pergi dan perjalanan pulang, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang pengendara ini telah melakukan 2 kali perjalanan, 1 perjalanan pergi dan 1 perjalanan pulang. Nah, sehingga untuk soal nomor 5 bagian C ini bisa kita buatkan jarak total atau S total itu sama dengan S pergi ditambah S pulang. Nah, di sini S perginya berapa? 60 km. Kemudian jarak pulangnya 60 km juga. 60 km ditambah 60 km ini sama dengan 120 km. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? T sama dengan 3 jam. Nah, di sini yang ditanyakan adalah waktunya. Nah, di sini jarak itu bisa kita simbolkan sebagai S, kecepatan sebagai V, dan waktu sebagai T. Untuk mencari V sama dengan S dibagi T. S dibagi T. Nah, di sini S-nya berapa tadi? 120 km per 3 jam. Sehingga V-nya sama dengan 40 km per jam. Maka dapat disimpulkan kecepatan yang dibutuhkan pengendara itu adalah 40 km per jam. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi dalam video ini mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.